Pergi ke mall membeli tas, tidak lupa membeli gelang. Tingkatkan pendidikan yang berkualitas demi masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Amsterdam sebagai tim pro dengan saya Nuka Faradila sebagai pembicara 1, Uut Elatriana sebagai pembicara 2, dan Anita Dwi Puspitasari sebagai pembicara 3. Salam pendidikan. Kuliah gratis merupakan salah satu upaya negara dalam memberikan hak pendidikan tinggi bagi warganya. Saat ini perkembangan kuliah gratis bagi Indonesia memang sangat diperlukan. Hal ini agar semua putra-putri Indonesia dari berbagai kalangan mampu merasakan perkuliahan yang layak. Selain itu, hal tersebut juga mampu memberikan dampak yang panjang dalam meningkatkan sumber daya manusia. Menurut data terbaru tahun 2019, setiap tahun lulusan SMA, SMK berjumlah lebih dari 3,5 juta orang. Namun hanya 50% yang mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa kuliah sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pada sistem pendidikan Indonesia saat ini, seperti pada level SMA, MA, SMK, atau sekolah penjurusan, masih relatif umum. Meskipun sudah ada penjurusan, tapi masih belum siap dalam tahap kerja, baik dari segi keterampilan maupun segi pengetahuan. Padahal ketentuan untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara sudah terjamin dan sudah tertera dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah kuliah menjamin kesuksesan? Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, gelar sarjana masih menjadi standar dalam melamar pekerjaan. Seperti kita ketahui, berbagai lowongan pekerjaan di berbagai media, biasanya standar pendidikan D3 atau S1 tercantumkan sebagai kriteria pelamar. Meskipun lulusan D3 atau S1 yang melamar belum tentu diterima, adanya kriteria tersebut menunjukkan bahwa kesempatan seleksi kerja bagi lulusan sarjana lebih besar dibandingkan yang belum sarjana. Kemudian peluang sarjana diterima juga lebih besar apabila linear dengan pekerjaannya. Hasil survei sosial ekonomi tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 8,5% dari total penduduk berusia 14 tahun ke atas. Hal ini terjadi karena alasan kekurangan biaya dan hal ini bisa menjadi suatu tantangan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini pemerintah telah menggratiskan sekolah dasar sampai sekolah menengah, tapi tantangan di depan mata semakin besar. Persaingan dunia kerja semakin kompetitif, kualitas ilmu dan keterampilan akan menjadi penentu apakah kelak Indonesia akan sukses bersaing secara global. Yang terhormat tamu undangan dan Dewan Juri Lomba Debat, saya sebagai pembicara kedua dari tim government akan melanjutkan dan mempertegas argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami. Sebuah keputusan atau kebijakan lahir dari sebuah pemikiran panjang dan penuh pertimbangan, sama halnya dengan kebijakan pendidikan gratis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bab 2 Pasal 3 Ayat B, pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat. Adanya kebijakan sekolah gratis bagi sekolah dasar dan sekolah menengah sangat tidak efektif. Pasalnya, kebijakan ini tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang dan Balitbang Kemendiknas tentang evaluasi kebijakan pendanaan pendidikan dasar. Ketua Tim Penelitian dari UNES, Profesor Fatur Rahman mengatakan hasil tersebut berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di seluruh SD dan SMP negeri di 26 provinsi di Indonesia, di mana diambil satu kabupaten dan kota terdiri atas 16 sekolah. Sekolah yang menjadi sampel juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Standar Nasional atau SSN, dan Rintisan Sekolah Standar Nasional. Hasilnya ternyata kebijakan sekolah gratis sangat menurunkan dukungan orang tua atau wali, dunia usaha atau industri, dan masyarakat pada pembiayaan pendidikan dasar, di mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Padahal pendidikan gratis diadakan tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelajar Indonesia agar memiliki keterampilan sesuai era 5.0. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, mampu menghasilkan sumber daya pemikir yang berperan dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi, serta sadar akan pengetahuan sebagaimana layaknya warga dunia di abad 20. Menghadapi perubahan-perubahan dalam era reformasi serta proses globalisasi juga mempengaruhi kehidupan, maka diperlukannya suatu visi dan pendidikan yang terarah.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pendidikan nasional yang efisien, profesional, serta bersih merupakan prioritas yang utama. Salah satu langkah yang dapat ditempuh yaitu melalui perguruan tinggi. Sayangnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan. Alasan klasik yang sering terdengar yaitu terkait kendala biaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa anggaran untuk memasuki perguruan tinggi tidaklah sedikit. Hal tersebut dinilai memberatkan bagi pelajar menengah atas yang ingin melanjutkan pendidikan sehingga terpaksa untuk bekerja dengan ijazah seadanya. Kebijakan yang seyogyanya diterapkan adalah program kuliah gratis secara tepat dan merata. Karena pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin mutu, maka pembiayaan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana pendapat Wisema tahun 2009 bahwa salah satu faktor intrinsik yang berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah ketersediaan dana. Uang kuliah tunggal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 antara lain dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program sarjana S1 dan program diploma mulai tahun akademik 2013-2014. Namun dalam pelaksanaannya menuai banyak kritikan dan penolakan karena justru dianggap memberatkan mahasiswa. Contoh kasusnya terjadi pada seorang calon mahasiswa baru UIN Suska tahun ajaran 2019, jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN memutuskan mengundurkan diri dan tidak melanjutkan verifikasi data. Calon mahasiswa baru jurusan Teknik Elektro Putri Nurul Ashna menjelaskan penyebab dirinya gagal kuliah karena mendapatkan uang kuliah tunggal segolongan 7. Bahkan banyak kasus mahasiswa yang berhenti di tengah jalan karena tidak sanggup membayar UKT semester berikutnya. Sudah kita ketahui bersama bahwa masa normal pendidikan tinggi S1 adalah 4 tahun. Ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan pendidikan wajib sekolah yaitu 12 tahun. Sedangkan urgensi perguruan tinggi pada era sekarang lebih dibutuhkan dalam kepentingan karir, skill, dan pengetahuan. Investasi kuliah adalah cara mendorong batas dunia anak-anak muda agar mereka bergerak lebih maju, berpikir lebih kreatif dan inovatif. Semakin banyak anak-anak muda kuliah, artinya masa depan akan lebih baik. Oleh karena itu, kami dari tim government menyetujui akan mosi kali ini terkait kebijakan kuliah gratis untuk pelajar Indonesia. Berjalan ke batas, berlayar sampai ke pulau. Hendaklah menyelesaikan suatu usaha sampai tuntas ke akarnya, salah satunya pendidikan. Perguruan tinggi merupakan pendidikan yang memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal, terutama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang terhormat tamu undangan dan Dewan Juri Lomba Debat, saya sebagai pembicara ketiga dari tim government akan melanjutkan dan memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami. Kami sangat menyetujui program pergantian sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM yang melek iptek. Hal tersebut didasarkan pada dua argumentasi yang akan kami sampaikan, yaitu pendidikan perguruan tinggi meningkatkan output SDM melek iptek yang sesuai dengan keahliannya sehingga memiliki peluang masuk dan kesempatan kerja yang lebih besar dan lebih layak. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka berdasarkan pada tahun 2019 untuk tingkat SMA dan SMK menempati posisi tertinggi yaitu 28,2% dan 24,5%. Sedangkan untuk lulusan diploma menempati posisi terendah hanya 3,1% dan untuk pendidikan sarjana hanya sebesar 10,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program sekolah gratis belum bisa mengurangi angka pengangguran dan program kuliah gratis perlu diterapkan karena lebih terbukti mengurangi pengangguran di Indonesia. Proses pendidikan pada perguruan tinggi lebih efektif karena meningkatkan kompetensi dan skill pada masing-masing individu sesuai dengan keahliannya. Selain itu, dengan melaksanakan riset serta inovasi semakin penting dalam situasi sosial yang penuh disrupsi di era sekarang ini, terutama dengan dorongan revolusi industri 4.0 dan tentu hal tersebut tidak diajarkan secara eksplisit pada masa sekolah. Lebih dari itu, perguruan tinggi merupakan pendidikan lanjutan setelah lulus dari pendidikan menengah, di mana perguruan tinggi didesain untuk mencetak para lulusan yang kompeten serta terampil pada bidang yang dipelajarinya selama berada pada tingkat perguruan tinggi. Bidang yang ditekuni dalam perguruan tinggi merupakan gambaran tentang pekerjaan masa depan mahasiswa setelah lulus, terutama dalam bidang ilmu dan teknologi. Dengan demikian, lulusan ini dapat membangun bangsa dengan keahlian mereka masing-masing. Hal tersebut tentu tidak diajarkan pada masa sekolah. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada saat ini yaitu kurikulum 2013 yang dianggap dapat mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang unggul hanyalah formalitas belaka.
Semuanya bersifat minimum, mulai dari persiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Dewan Pertimbangan Serikat Guru Indonesia (FSGI) Ica Khadijah menuturkan bahwa kurikulum 2013 telah menuai kritik dan protes karena dalam penyusunan desainnya dinilai tidak transparan, proses uji publik asal-asalan, dan minim sosialisasi yang menyebabkan kerugian pendidikan nasional. Lebih dari itu, beliau juga membeberkan bobroknya sistem penerapan kurikulum 2013 yang tercermin dari keterpaksaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan target implementasi yang semula 30% dari total sekolah menjadi hanya 2%. Mengerucut pada survei yang dilakukan di beberapa kota besar yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Kupang terhadap 64 guru SD dan 64 guru SMP negeri dan swasta mengenai pelaksanaan kurikulum 2013. Membuka fakta bahwa sebagian besar guru di Indonesia masih menyisakan banyak PR dan teori dalam melakukan sistem pendidikan dengan bukti-bukti yang ada pada lapangan. Dengan kata lain, belum semua guru memahami tentang bagaimana penerapan kurikulum 2013 itu sendiri. Dampak pada output siswa yang dihasilkan yaitu ada pada skill dan kompetensi yang dimilikinya itu masih kurang dan belum terarah. Lebih dari itu dilihat dari sudut pandang sistem pendidikan yang ada pada saat ini pada level SMA, MA ataupun SMK ataupun sekolah kejurusan lainnya masih relatif umum ataupun sudah ada keterampilan ataupun penjuruan itu tapi masih belum sampai ke level siap kerja dari sisi keterampilan dan pengetahuannya sehingga dibutuhkan bangku kuliah untuk mengembangkan kemampuannya yang sudah didapat di bangku sekolah menengah sebelumnya. Hal tersebut juga bukan dilakukan tanpa tujuan. Banyak dan layaknya pekerjaan yang tersedia untuk lulusan sarjana tentu berada di atas sekolah menengah. Makin tinggi pendidikan itu kesempatan karirnya semakin luas. Hal tersebut tidak terlepas dari pengetahuan iptek dan skill yang dimiliki. Jika sebatas SMA saja, peluangnya itu akan terbatas. Diketahui bersama saat ini syarat minimum untuk sebuah pekerjaan bukan SMA lagi, melainkan sudah D3 ataupun S1. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian urgensi program perguruan tinggi gratis merupakan prioritas untuk menghasilkan output SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang iptek yang tentunya terus berkembang menyesuaikan zaman sehingga para generasi muda dapat membangun Indonesia untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami setuju dengan program mengganti sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek. Menghadapi perubahan-perubahan dalam era reformasi serta proses globalisasi juga mempengaruhi kehidupan, maka dibutuhkan visi dan pendidikan yang terarah. Proses pendidikan perguruan tinggi dirasa lebih efektif karena meningkatkan keterampilan dan soft skill pada masing-masing individu. Kemudian dilakukannya riset dan inovasi akan menjadi dorongan di revolusi industri 4.0 di era sekarang ini. Selain itu, dunia pendidikan juga menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan iptek. Biaya kuliah yang tidak murah dan tantangan untuk mendapatkan nilai bagus membuat banyak orang berpikir dua kali untuk mendaftar kuliah. Oleh karena itu, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.